Ancaman perang di depan mata. Pakar ingatkan TNI Angkatan Laut sudah seharusnya menambah armada kapal selamnya. ...2021 adalah tahun yang memikat untuk mereka yang tertarik mengembangkan postur pertahanan Indonesia. Hal ini karena Indonesia terus melanjutkan perjalanan menuju modernisasi Tentara Nasional Indonesia atau TNI. Bertahun-tahun lamanya, pengamat telah berdiskusi di antara banyak hal mengenai target Kementerian Pertahanan untuk mendapatkan senjata-senjata besar, termasuk kapal perang di permukaan, kapal selam, jet tempur, tanker transportasi multifungsi, sebagai bagian dari rencana modernisasi jangka panjang USD 125 miliar yang ambisius. Dengan upaya yang tidak diragukan lagi dilanjutkan tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk mengunjungi ulang salah satu debat tahunan mengenai pembangunan militer Jakarta. Apakah Indonesia seharusnya memiliki kemampuan menunjukkan kekuatan tak terlibat dalam keuntungan potensial di luar wilayahnya? Menengok tuntutan operasional TNI saat ini dan di masa depan dapat menyediakan jawaban untuk pertanyaan ini. Kecanggihan teknologi dan proliferasi amunisi jangka panjang tepat sasaran telah membuat Indonesia rentan diserang tanpa harus memasuki zona ekonomi eksklusif. Kedaulatan Indonesia sedang diancam saat ini dan infrastruktur penting negara bisa menjadi sasaran utama. Ada yang beranggapan jika hal ini bukan berarti TNI, terutama TNI Angkatan Laut, yang memiliki tanggung jawab utama memasang kekuatan di negara kepulauan, seperti Indonesia harus mencari potensi musuh. TNI bisa menembak jatuh PGM musuh tanpa harus memunculkan resiko beroperasi melebihi wilayah maritim Indonesia. Namun, strategi perang dari rumah akan menyeret TNI ke dalam perang salvo yang lebih kompleks dan mahal bertujuan untuk melawan semua PGM musuh. Alih-alih secara proaktif menemukan dan menghancurkan peluncurnya, atau kapal, pesawat, pangkalan udara, sensor dan sistem pengarahan senjata yang dipakai musuh. Bahkan untuk negara yang memiliki sistem pertahanan misil sekuat Amerika Serikat, pendekatan pasif ini tidak direkomendasikan. Seperti bukti dari kinerja Washington mengembangkan strategi lift off launch untuk menyerang rudal penghancur musuh sebelum diluncurkan. Lagi pula memang jauh lebih efektif untuk membunuh pemanah musuh daripada panahnya. Pandangan ini mengabaikan kebutuhan untuk mencapai militer modern untuk beroperasi di luar teritori nasional dalam aktivitas konflik dengan intensitas tinggi. Juga menekankan doktrin pertahanan nasional Indonesia secara keseluruhan. Dalam berbagai dokumen strategi terbaru yang dirilis oleh Kementerian Pertahanan, jelas-jelas jika Indonesia meluncurkan sistem pertahanan berlapis-lapis yang disebut sebagai mandala pertahanan luar atau teater pertahanan eksternal di luar si Indonesia, melansir The Diplomat. Lebih spesifik lagi, doktrin gabungan TNI, Tridharma Eka Karma atau Tridek menjadi lambang jika pasukan bersenjata bisa menghancurkan musuh di pangkalannya, rutenya, atau ketika memasuki wilayah Indonesia. Selanjutnya, strategi pertahanan laut dan kepulauan Angkatan Laut menggarisbawahi pentingnya memiliki pendekatan strategis dan operasional untuk melaksanakan operasi di wilayah melebihi batas nasional Indonesia dengan peringatan minim atau tanpa peringatan sama sekali. Intinya, Jakarta seharusnya secara ideal mengembangkan militer yang bisa beroperasi jauh melampaui teritori perairannya untuk melawan musuh atau setidaknya mendeteksi aktivitas musuh. Konsekuensinya, poster Angkatan Laut yang bisa mendukung seperti rudal jarak jauh atau yang disebut-sebut Angkatan Laut dengan kemampuan substansi air biru diperlukan dengan platform untuk beroperasi di laut sebagai salah satu kunci pentingnya. Sayangnya karena kekurangnya anggaran Indonesia, pemerintah tidak punya kemewahan membeli semua senjata Angkatan Laut untuk memenuhi tujuan ini.